Oke. Oke, mendingan dicatat dulu. Hari ini kita akan ngebahas bersama saya. Hai Dok Hen. Kita akan ngebahas masalah klavus. Klavus itu adalah mata ikan. Jadi mendingan sebelum nanti aneh-aneh lagi, jadi mendingan aku tulis dulu judulnya. Menapa terasa nyeri akibat mata ikan? How are you, Wei Chuan? Oke, nah ini udah ada udah ada title-nya. Kita hari ini akan ngebahas masalah klavus. Klavus itu kalau di bahasa awam kita nyebutnya mata ikan. Jadi hari ini aku akan bergabung sama ID Derms, ada dokter Laura Kaban, spesialis kulit dan kelamin ya. Oke, aku akan coba langsung gabung dengan dokter Laura. Wait for ID Derms, oke. Aduh, mana jatuh? Hai dok, bisa kedengaran? Halo dok. Yes dok, ada muka saya Halo. Kelihatan dokter, kelihatan. Suaranya jelas. Aku yang nggak bergerak ini. Di sini saya Haha. belum ngeliat dokter loh. Di Oh sini saya iya. baru dengar suaranya dokter. Oke. Sekarang dok? Belum. Belum dok, belum. Apa Belum karena ada suara. Belum ada. Apa karena Medan dari tadi pagi hujan ya? Jadi mendung, sinyal kemana-mana. Jadi sinyalnya berantakan kayaknya ya dok ya. Iya. Tuh dokter Jen juga bilang saya juga belum lihat dokter. Dia bilang gitu. Padahal suaranya dokter Betul. jelas banget di sini. Bener-bener Iya jelas ya. suaranya. Tuh hilang lagi dokternya. Kayaknya mungkin sinyalnya. Apalagi kan dokter Laura ini ada di Medan. Jadi memang sinyalnya agak acak-acakan sih. Udah. Dok, bisa kedengaran Oke. kah suara aku? Ini dari tadi suaranya dokter nih, sebenarnya suara jelas banget loh dok. Cuma Udah. mungkin karena Dok, sinyalnya coba jelek, ulang. jadi Ya, coba ulang sekali lagi dok. Aku keluar dulu ya. boleh. Oke, ini aku coba lagi. Aku masih nyoba. Soalnya posisinya dokter Laura ini ada di Medan, jadi mungkin memang sinyalnya nggak gitu bagus. Hai dok. Halo. Oh, Mm-mm. ho, ho. Oh, oh, oh. Ini seperti juga belum Belum kelihatan. juga ya dok. Belum kelihatan dan belum. Tapi suara jelas sih Gambarnya juga masalahnya. nggak kelihatan. Aduh. Tapi dokter bisa lihat gambar saya ya, dok. Dokter Laura. Dokter Laura. Halo Dengar nggak dokter. sih suaraku? Dengar. Iya. Suaranya dokter jelas, gambarnya juga jelas. Aku yang nggak bisa ini. Hmm. Berarti ini Dokter. gambarnya dokter yang belum. Kalau topiknya bagus, Nggak apa-apa. Melatih kesabaran. Melatih. Oke. Coba lagi ya. Ini aku akan coba lagi. Soalnya memang sinyalnya buruk. Any dreams? Oke, sebentar. Kali ini bisa, oke? Yes. Belum bisa juga ya, dok? Halo, dok? ya halo dok. Aduh, Heeh. katanya IG-nya harus diupdate.
Gimana itu? Iya, tapi Ada yang dokter dua. udah pernah coba update IG. Udah dok, IG ku coba ya. Eh, Boleh dicoba dulu. Terima kasih loh, Renaldo Ivan, untuk saran-sarannya. Tapi mungkin, nah, akhirnya, hai dok, memang, aduh, hai 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 hai. akhirnya. Saya udah mulai panik tadi Memang nih. begitu. Panik, aku juga mulai panik. Seisi rumah panik semua. Karena Halo, dokter Dokter lagi. Monik, selamat malam. Ya, selamat malam Dokter Lora. Oke, jadi aku memperkenalkan diri dulu. Ini adalah Dokter Lora Kabas, spesialis Oke, kulit dan kelamin. Nah, hari ini kita terima akan kasih. membahas mengenai Klafus. Klafus ini Pafus. sebenarnya kalau bahasa awamnya itu adalah mata ikan. Kita Ya. hari ini Dokter Lora gabungnya bersama dengan ID Derms. Jadi ID Derms ini adalah isinya dokter spesialis kulit kelamin di bawah Perdoski. Tapi dokter-dokter yang ada di sini suka memberikan informasi yang tepat untuk masyarakat supaya informasi yang ada di luar itu nggak salah, gitu ya dok ya? Iya, benar banget. Oke. Iya. Nah ini aku langsung aja apa namanya biar dokter Lora juga nggak terlalu lama ya dok ya. Ini dokter Lora ada slide, Ya, jadi langsung aku pasang aja dok ya. boleh, boleh. Oke, Dokter Monik. Oke, slide. Oke, slide pertama. Ini berbicara mengenai Iya. Klafus ya. Oh, ada namanya dokter Lora Oke. Desika kabarnya. Terima kasih. Ya, ini langsung ke slide pertama ya dok ya. Oke, pertama-tama selamat malam, Dokter Monik. Selamat malam juga, sahabat ID Derms. Maaf tadi ada beberapa hal, kesalahan teknis, tapi kita udah bisa bergabung. Malam ini, Dok, kita akan membahas tentang klafus ya, Dok ya. Tadi sesuai dengan gambarnya, mungkin di pembukaan Yes. tadi, Dok, di openingnya bisa kelihatan gimana itu, bahwa klafus itu tuh bisa menyakitkan, gitu ya, Dok ya. Pada saat kita berjalan, di mana klafus sendiri kita tahu itu adalah mata ikan bahasa umumnya, begitu dok. Jadi nanti saya sih berharap dengan mengikuti IG Live ini, kita nanti semuanya yang bisa melihat atau menonton bisa dapat maknanya. Ada beberapa perbedaan di masyarakat. Jadi pada saat nanti ada yang mengeluhkan ada benjolan di kaki, bisa membedakan antara apakah itu mata ikan, siklavus, kapalan, kalus, atau memang kutil. Nah, kutil pada telapak kaki, karena ini kan kita banyak bicara tentang kaki, karena gambarannya agak mirip-mirip begitu, gitu ya dok ya. Sekarang yang pertama tentang klavus. Nah, klavus ini yang menjadi topik kita itu adalah mata ikan, kalau bahasa umumnya. Dia itu menebal dok, penebalan kulit yang terjadi karena tekanan. Nah, tekanan ini sebenarnya terjadinya harus berulang-ulang dan dalam waktu yang lama. Kalau dia tekanannya sebentar, sebenarnya tidak akan terjadi penebalan. Di mana penebalan itu sebenarnya adalah respon tubuh kita yang alami. Jadi pada saat ada satu gesekan, friction, itu yang terus-menerus, tubuh mengadakan respon, terutama di kulit ya dok ya. Nah, pada saat respon tubuh itu terhadap rangsangan tadi, sel-sel yang paling di atas ini, lapisan keratinositnya, keratin itu sel tanduk, terjadi pertambahan, terjadi induksi, jadi dia bertambah banyak, proliferasi, lalu maturasinya lebih cepat. Akibatnya dia semakin banyak, yang bisa kita lihat adalah menebal, begitu. Nah, jadi penebalan pada kulit ini, bahasa kedokterannya adalah hiperkeratosis. Jadi ini adalah satu respon yang normal, begitu ya dok, nggak perlu kita takutkan. Yang jadi masalah adalah apabila ini tidak diatasi dengan baik, efek sampingnya, gitu ya dok ya. Sebenarnya ini nggak menjadi suatu masalah dan bisa sembuh dengan baik, tetapi seringkali ini diabaikan. Makanya malam ini kita mau kupas tuntas si klavus ini supaya nanti pada saat sudah beraktivitas kita bisa tidak mengalami kesakitan-kesakitan di kaki, baik karena klavus, kalus, ataupun plantar warts yang akan dibahas. Gitu, dok. Oke, kita pada mata ikan ini kalau bahasa asingnya juga sering disebut corn atau kalau city, itu adalah satu khas namanya corn. Jadi ini bukan jagung, tetapi gambarannya seperti jagung, gitu dok. Dia berbentuknya bening.
Itu ciri khasnya begitu. Nah, nanti mungkin bisa kelihatan pada slide berikutnya, Dok. Oke, aku langsung next dulu ke slide Ya, berikutnya. boleh ya, next berikutnya, Dok. Ya, ini ya. Ya, ini kita bisa lihat itu gambarannya itu ada hiperkeratosis, jadi penebalan itu tadi ya dok ya, penebalan pada lapisan keratin, otomatis dia menebal. Biasanya gambarannya juga ada tampak dia putih kuning begitu, lalu ada inti atau sentralnya itu dok. Nah, pada klavus itu pertumbuhan keratinnya itu sudah sangat dalam. Ini kita nggak akan lepas dari lapisan-lapisan kulit ya dok. Kalau kita berbicara tentang kulit begitu ya dok, berarti ada lapisan epidermis, dermis, dan subkutis. Nah, proses terjadinya itu sebenarnya di epidermis. Cuma karena friction yaitu tekanan atau gesekannya terjadi secara terus-menerus, akibatnya itu pertumbuhannya sel-sel tanduk atau keratin itu semakin ke dalam. Nanti ada gambarnya, semakin jelas. Nah, ini yang akhirnya sampai ke lapisan yang dermis. Di situ ada persyarafan, ada sakit. Nah, itu yang buat sakit, dok. Tadi yang Berarti respon sebenarnya ada. Gimana, kalau udah dok? sampai ada rasa nyeri, berarti udah nyampe ke dermis sebenarnya itu ya dok? Nah, betul, sampai di dermis, begitu ya. Nah, itu yang membedakan nanti antara klavus, si mata ikan, dengan kalus, kapalan. Di situ nanti kita bisa lihat perbedaannya. Iya, perbedaan secara terjadinya, lalu secara gambaran yang bisa kita lihat dan rasakan. Gitu ya dok ya. Oke. Dan biasanya tuh pada daerah kaki atau tangan itu memang lebih sakit. Kenapa? Karena otomatis kan kalau kaki menahan seluruh berat badan kita. Berbadan. Jadi mau tidak mau dia pasti akan mengalami penekanan terus-menerus begitu ya dok ya. Kalau tangan ya kita gunakan gitu itu pasti. Jadi memang kalus ini atau mata ikan ini, klavus ini maksud saya atau mata ikan ini harus terjadi pada tempat-tempat yang mengalami gesekan. Begitu. Itu prinsipnya. Nanti itu yang akan membedakan dengan kutil begitu. Nah, kalau si klavus dia terjadi pada seluruh area tubuh bisa, tetapi yang mengalami penekanan, gesekan, begitu dok. Terutama biasanya di kaki atau tangan. Sama juga dengan kapalan atau kalus. Oke, kita lihat lagi ya, slide next dok. Oke, ini yang berikutnya. Nah, kalau ini kita bisa lihat bagaimana sih dok sebenarnya mekanisme terjadi atau apa-apa saja kondisi di sekitar kita yang bisa menyebabkan terjadinya klavus. Ya dok ya, dokter bisa lihat di sini kan gambaran bahwa jempol kakinya, jadi otomatis semua jarinya itu tersiksa, begitu ya dok, terutama karena pakai sepatu yang sempit, yang tidak nyaman, begitu kan, otomatis terjadi gesekan terus-menerus, lalu tidak memakai kaos kaki, karena kaos kaki itu sebenarnya fungsinya adalah untuk menjadi perantara antara si sepatu dengan kulit kita, begitu ya. Lalu memang ada juga faktor sering berjalan dalam waktu yang lama dan sering, itu juga pengaruh otomatis. Tidak akan bisa kita lupakan itu bentuk kaki sendiri atau tulang, begitu ya dok. Dokter mungkin pernah lihat atau mungkin juga sahabat ID Dams juga tahu ada beberapa kondisi kaki, gambarannya seperti palu, itu hammer namanya, atau dia yang tulangnya itu menonjol begitu. Nah, itu sangat rentan terjadinya klavus atau kalus begitu. Otomatis kalau ada perubahan atau perbedaan tulang, cara jalan juga pasti terpengaruh. Misalnya diseret begitu ya, Dok, atau ketimpangan yang tidak nyaman. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan, yang seringkali kita tidak menyadari atau masyarakat juga tidak menyadari sehingga mengabaikan. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita cegah. Oke, nanti kita bahaskan, Dok. Nah, beberapa hal lain yang juga terpengaruh atau mempengaruhi dari klavus ini adalah kita sering menggunakan perkakas pada tangan. Saya ada kasus pernah seorang remaja itu terjadinya klavus di jari-jari. Kenapa? Karena dia cara memegang pulpennya itu memang agak unik begitu. Jadi sangat menekan. Nah, itu juga pengaruh. Iya, sangat menekan. Jadi ini sering area-area ini, Dok, ini sering banget terjadinya mata ikan.
atau kapalan juga sering begitu ya. Lalu tidak memakai sarung tangan juga pengaruh. Lalu beberapa keadaan tubuh seperti kegemukan. Lalu dari beberapa penelitian dikatakan pada kondisi diabetes mellitus itu pasti kemungkinan untuk terjadinya mata ikan itu lebih tinggi daripada kondisi normal karena kita tahu dok sudah ada gangguan dari metabolisme, otomatis itu kan sangat mempengaruhi semua. Dan juga ada penelitian mengatakan semakin meningkat usia kemungkinan terjadinya mata ikan itu juga semakin meninggi. Jadi usia 65 ke atas itu akan banyak dikeluhkan terjadi mata ikan. Begitu dok, atau klavus. Iya. Kenapa? Karena ya tadi faktor kulitnya juga memang ada kering ya dok. Jadi mungkin pada session-session ID Derms mungkin yang akan datang atau yang sudah lalu mungkin sudah banyak dibahas tentang kulit menua, itu juga sangat pengaruh dok untuk kondisi-kondisi terjadinya klavus, kalus yang kita bahas pada malam hari ini. Begitu. Nah, jadi sangat kita harus perhatikan nanti ini untuk Oke. dengar suara aku? Oke, Ya, terima kasih dengar tadi agak hilang-hilang. ya. Ya, oke dok, lalu next. Nextnya, yep, Nah, klasifikasinya nih. betul. Klasifikasinya ini dok, ini pembagian dari si apa ini ya dok ya, si klavus itu kan, Terus ini ya. itu dia. Jadi ini sih memang lebih banyak kita pakai istilah kedokteran gitu ya dok. Tetapi kalau untuk bahasa awamnya, itu kalau yang pertama itu adalah klavus yang keras. Lalu yang kedua ada klasifikasi kalus yang lunak dan ada klavus yang kecil begitu. Nah, kalau yang keras itu biasanya ada di persendian. Tidak akan jauh juga penyebabnya karena gesekan. Mungkin tadi kalau dokter bisa masih ada ingat slide sebelumnya itu yang sepatu, otomatis itu kan pada buku-buku kaki ya dok, itu kan ada Iya, iya. gesekan, kemungkinan terjadinya klavus. Lalu kalau yang lunak itu dia di sisi yang saling bersentuhan. Nah ini yang tadi saya bahas, saya sempat dapat keluhan dari pasien remaja bersekolah aktif, suka menulis, itu dengan posisi gesekan atau tumpuan dari alat tulis yang dia pakai. Nah, itu yang lunak. Memang gambarannya lebih lunak begitu dan tampak lebih basah begitu. Nah, yang ketiga itu kecil itu biasanya terdapat pada kuku. Nah, kalau yang mata ikan pada kuku itu biasanya karena cara motong kukunya salah, begitu dok. Jadi terjadi penekanan, lalu ada gesekan dengan sepatu, terjadi penebalan, penebalannya makin lama, lalu semakin dalam, dan itu amat sakit. Nah, pada intinya ketiga klasifikasi klavus ini khasnya adalah rasa sakitnya, begitu dok. Gitu ya. Jadi untuk Jadi satu, membedakannya, dua, sama gimana tiga dok? tetap aja ada rasa nyeri ya. Tetap ada rasa sakitnya dok. Ini yang nanti bisa membedakan masyarakat umumnya atau sahabat ID Derms, bagaimana kita mengatakan itu klavus si mata ikan atau kalus kapalan. Nah, gitu ya dok ya. Benar. Langsung ke Oke, slide yang boleh. berikutnya ya. Ya, benar dokter. Nah, sekarang kita bahas tuh penata laksanaannya dok. Kalau penata laksanaan itu tidak akan jauh dari penyebab. Gak mungkin kita akan lari dari penyebabnya, begitu ya dok ya. Contohnya, kalau kita sudah tahu bahwa sepatu yang kita pakai itu selalu sempit, carilah yang ukurannya pas. Dan ada survei mengatakan itu kalau cari sih sebenarnya pagi hari ya, karena kalau sore hari, karena pada sore itu agak sedikit lebih melar kakinya, begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Jangan lupa pakai kaos kaki kalau memang berjalan dalam jarak yang jauh atau sering. Oke. Kenapa dok? Halo? Enggak hilang dok. Masih ada, tenang aja dok. Oh, Masih ada, hilang. masih ada. Ya, Saya masih bisa dengar tapi dokter. hilang dari pandanganku. Aku kaget. Oh, tenang aja, masih ada dok. Oke.
Nah, kalau misalnya eh, apa dok? Karena tekanan tadi ya dokter ya, sepatu. Nah, itu harus diperhatikan. Lihatlah memakai sol yang lebih lembut. Memang untuk kasus-kasus seperti ini memang diperlukan perhatian bagi penderitanya. Memang tidak nyaman. Jadi coba bayangkan daripada kita menghadapi ketidaknyamanan itu, coba luangkan sedikit waktu supaya menghindari atau bisa mengatasi kondisi-kondisi ini. Nah, tadi kalau memang sepatunya sempit diganti. Lalu kalau lokasinya tadi misalnya ungual yang di kuku gitu ya dok, kita mesti tetap pakai sepatu. Nah, kita carilah yang terbuka di depan, yang open tuh. Tapi memang biasanya sih itu Oh pada iya, iya. wanita ya dok ya, kalau laki-laki kan nggak ada ya sepatu laki-laki seperti itu. Jadi pada wanita-wanita. Dan sebenarnya dari penelitian dikatakan dok, dari literatur bahwa klavus ini lebih banyak terjadi pada wanita. Karena ya itu tadi, karena wanita suka pakai high heels gitu kan ya dok, kan lebih High menarik heels. begitu kan ya. Cuman ada bersyukurnya juga mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini agak menurun keluhannya, karena kan kita nggak pakai high heels ya dok ya, dalam kondisi ini Iya kita pasti benar. agak Lebih lebih banyak di rumah. uh, iya di rumah, ataupun kalau keluar kita pakai sepatu yang lebih nyaman ya, jadi itu tidak Aman sih. kondisi-kondisi iya kelapus maupun kalus mungkin agak menurun pada wanita begitu ya dok. Tapi memang belum ada penelitiannya dokter, itu mungkin hanya asumsi saya saja gitu ya dok ya. Nah, kalau yang tekanan tadi, contohnya kalau misalnya kondisi kakinya memang terjadi kelainan begitu. Nah, itu mau Misalnya tidak lututnya. mau, ya betul, mau tidak mau kita memang harus bekerja sama dengan ortopedi. Begitu. Jadi bagaimana tentang cara atau juga dengan rehabilitasi medik ya dok ya. Apakah ada sepatu khusus atau ada cara-cara berjalan yang memang harus dipelajari oleh penderita supaya kondisi klavus dan kalus ini tidak terjadi berulang-ulang terus begitu. Nah, kita nggak boleh lupakan juga bahwa pada pasien-pasien yang menggunakan kaki palsu atau tangan palsu itu sering terjadi kapalan bahkan mata ikan, dan itu sangat menyakitkan gitu loh. Jadi memang kita harus mungkin ada saudara yang memakai kaki palsu, kita harus sarankan untuk tetap menjaga hal-hal supaya tidak terjadi pengerasan hiperkeratosis tadi begitu, karena kalau sudah terjadi otomatis pengobatannya akan lebih lama. Kenapa? Karena tetap kontak gitu ya dok. Dari Iya literatur betul. dikatakan itu tetap kontak dok. Jadi mau bagaimana, kita seperti kayak makan buah simalakama, tidak dipakai salah begitu. Nah ini jadi perhatian ya dok ya, mungkin bagi rekan-rekan sejawat yang hadir, mungkin nanti ada pasien yang menggunakan alat bantu berjalan yang dibuat itu ya dok ya, buatan itu mungkin bisa menjadi masukan begitu dok. Nah, karena adanya tekanan otomatis ada penebalan. Bagaimana cara mengatasi penebalan itu? Apabila kita ingin menghindari terjadinya klavus, pakailah pelembab. Pakailah pelembab yang rutin. Begitu. Jadi bukan yang asal-asalan. Pakailah pelembab, lalu kita juga menjaga dari kekeringan kulit, artinya kalau mandi ya jangan pakai air yang terlalu panas, begitu, karena itu kan sangat kering kulitnya dok. Kalaupun Iya. memang harus seperti itu, selesai mandi pakailah pelembab. Terutama pada area-area tubuh yang memang sering terjadi gesekan. Nah, kalau yang mau ada ininya, yang ada kandungan yang bisa nanti melunakkan itu lapisan kulit yang menebal, itu kita bisa memakai urea. Ada nanti mungkin di situ ada bacanya urea. Itu kenapa? Karena urea itu selain juga melembabkan, salah satu sifatnya adalah keratolitik. Dia melembutkan si lapisan keratin yang sudah menebal tadi. Atau kita mau pakai langsung zat-zat keratolitik, agent-agent keratolitik. Nah, kita bisa pakai salicylic acid. Dokter mungkin juga teman-teman sahabat IDDM pasti sering ya dok ya dengar tentang salicylic acid. Nah, itu juga bisa digunakan. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena ini banyak dijual bebas, begitu. Nah, ini harus mendapat perhatian. Kenapa, dokter? Karena apabila kita menggunakan salicylic acid tanpa pengawasan yang baik, efek sampingnya itu lebih parah. Dan hati-hati pada pasien-pasien dengan DM,
lalu ada gangguan dengan persyarafan, jadi itu pasti sangat terpengaruh. Dari literatur dikatakan malah tidak boleh digunakan, Dok. Pada pasien-pasien DM itu tidak boleh pakai salicylic acid karena nanti efek yang tadi kita harapkan itu malah jadi tidak terkontrol. Yang tadinya dia mengelupasnya sebenarnya kita harapkan tidak sebegitu parahnya, sangat dalam, ditambah dengan kondisinya itu DM makin parah. DM. Nah, iya Jadi benar. Jadi kalau saran, kondisinya mm-mm, ada yang punya penyakit metabolik itu lebih baik kalau bisa jangan mengobati sendiri kalau memang ada mata ikan iya, gitu sih. benar-benar dok. Mata ikan, kapalan, gitu. Memang kesannya kayaknya kecil ya dok ya. Apalagi di kaki gitu kan. Kesannya kayak, ada nggak ada nggak ada gitu kan. Tapi melalui acara ini juga kita himbau bisa menghubungi itu dokter-dokter SPKK yang terdekat. Yang nanti mungkin bisa lihat nanti ya dok ya. Mungkin di perdosi.id nanti atau lihat di kota-kota. Misalnya kalau kayak saya di Medan atau dokter Monik di Jakarta. Nah, bisa seperti itu supaya mendapat penanganan yang sesuai begitu ya dokter ya. Lalu bagaimana untuk kondisi yang menetap? Nah, tadi sudah sepatunya sudah dibagusin, sudah pakai pelembab begitu ya dok ya, sudah pakai urea tapi tetap aja ada. Ya mau nggak mau kita lakukan tindakan operasi. Begitu. Nah, ini nggak boleh sembarangan, dok. Saya pernah loh dapat kasus pasiennya ngobatin sendiri, operasi sendiri. Lalu datang ke saya itu dalam satu hal yang, aduh, mengerikan. Jadi bagaimana cara ngatasinnya ya satu persatu pas kita perbaiki. Begitu ya. Nah, semua tindakan ini, baik kita mengatasi tekanan, lalu mengatasi penebalan, ataupun tindakan operasi, itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Begitu dokter. Nah, jadi apa namanya? Yang harus diperhatikan adalah kemampuan kita untuk mengevaluasi. Kalaupun memang kita membeli yang barang-barang yang bebas itu ya, yang memang diizinkan beredar, yang memiliki BPOM, cobalah pakai dengan bijak begitu. Tapi kalau apabila memang sakitnya berlanjut, datanglah ke profesional ya begitu. Nah, itu saran saya gitu. Jadi kita tidak boleh melihat ini sebagai sesuatu yang sepele. Memang kecil, tetapi begitu terjadi itu sangat merusak kehidupan kita. Kita agak susah jalan, terasa sakit, itu tidak nyaman. Begitu ya dokter. Oke, mungkin kita bisa lihat slide berikutnya dok. Ini yang berikutnya dok. Iya, betul. Nah, inilah dokter, itu tindakan operasi. Operatif yang biasa kita lakukan apabila klavusnya tadi menetap. Nah, ini agak sedikit, gimana ya, mau tidak mau harus kita tayang. Oke, ini mungkin agak sedikit ada gangguan nih, dokter Loranya nih. Di sini ada satu lesi klavus, begitu ya dok, di kaki, otomatis pasien ini sudah sangat kesakitan, begitu kan? Oke. Pengangkatan, lalu perawatan perdarahan, ada pengguntingan dan diakhiri dengan penjahitan. Begitu dok. Dan biasanya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami tindakan operatif ini diperlukan adanya perawatan. Kita harus ingat kaki itu selalu kita gunakan. Jadi apabila kita sudah dilakukan tindakan operatif untuk pengangkatan klavus, kita harus beristirahat. Gunakan kakinya itu benar-benar seperlunya saja. Jadi bertumpu ke kaki yang satunya lagi saja. Gitu. Kenapa? Karena kan, iya betul dokter, karena kan ada jahitan. Gitu ya. Otomatis kita akan memperlambat penyembuhan luka apabila kita mengabaikan, misalnya lukanya tetap basah, begitu kan, lalu berdarah sehingga perawatan lukanya nanti semakin susah. Jadi hal-hal ini sebenarnya bisa kita cegah apabila dari awal kita tadi memperhatikan hal-hal simple, gitu ya dok ya, seperti pemilihan sepatu, penggunaan pelembab, pemakaian kaos kaki dan sebagainya. Itu tadi. Oke dokter, kita next pada slide berikutnya. Oke, ini yang berikutnya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang bisa kita pakai ya dok?
yang kita lakukan adalah memakai sepatu Ya. yang nyaman serta sesuai ukuran, gitu kan dok. Lalu menggunakan kaos kaki, sarung tangan, pakai pelembab, begitu kan pada area kulit, menjaga kebersihan kaki dan kuku. Karena kuku yang panjang, apabila kita sering memakai sepatu yang berhak tinggi, otomatis tekanannya juga akan semakin sempit dan tekanannya semakin tinggi. Kita harus perhatikan pertumbuhan kukunya. Dan kalau misalnya keluhannya masih berlanjut, segeralah berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin yang berada di kota Anda ataupun di sekitar kita semuanya, gitu ya. Nah, apa nih yang harus kita perhatikan untuk kasus-kasus klafus? Oke. Ini sepertinya nih Dokter Laura sinyalnya masih agak terganggu. Boleh tunggu sebentar ya. Kita masih ngebahas masalah klafus. Sebenarnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Ya dok, saya juga. Waduh, sepertinya Dokter Lauranya freeze. Jadi coba sebentar. Ini saya tutup dulu. Ini saya invite lagi Dokter Lauranya. Saya masih harus pakai high heels. Saya juga sih dok. Tapi apa namanya? Udah jarang kok. Oke, coba kita invite lagi ya Dokter Laura. Ya dok, saya juga maunya pakai cuma ya mungkin kalau weekend kali, kalau lagi niat aja dok. Kalau lagi niat. Tada! Hai dok. Sebentar, saya baru dengar suaranya nih. Yang penting udah hai dulu. Suaranya kedengaran ya dok? Suaranya kedengeran dok. Cuma mukanya dokter belum kelihatan. Kayak kelihatan ya. Ini kita lagi ngebahas dari tadi masalah harus berpakai high heels. Soalnya cewek kayaknya tetap aja maunya pakai high heels lah dok. Pasti, itu udah pasti ya dok ya. Pasti itu kalau high heels itu pasti kita sebagai cewek tuh kaum wanita usia manapun biasanya tuh punya pengalaman dengan high heels ya dok ya, begitu. Jadi kalau belum terjadi, Aduh, putus lagi. Sebentar, kita coba. Sebentar ya dokter Jen, kita akan berbincang-bincang lagi. Berbincang-bincang. Kalau nggak pakai high heels, aku jalannya kayak cowok. Enggak lah, dokter Jen bisa aja deh. Hai dok, kembali halo. lagi dok. Tapi mukanya dokter belum kelihatan, jadi saya nggak bisa tampilin slide-nya dokter. Semakin desperate loh nih saya nih. Aduh, ini suaranya kedengeran ya dok? Suaranya tuh jelas banget dok, beneran deh. Cuma mungkin saya nggak bisa lihat mukanya dokter aja. Karena ya, wes ya, coba ya. Permasalahan sinyal. Dok, dokter Laura. Waduh nih dokter Lauranya. Oke, ini aku coba ini lagi. Manggil lagi ya, request dokter Laura. Nah, hai dok. Akhirnya keluar lagi mukanya dokter. Kelihatan? Kelihatan, udah. Kelihatan. Udah nggak apa-apa ya dok? Nggak bergerak. Mungkin sebentar lagi. Ya, mungkin sebentar lagi. Oke, kita kembali. Sebelum kita tanya jawab, ini tadi kan udah sampai di masalah don'ts. Jangan beli pengobatan yang bebas gitu ya, yang ada keratolitik di luar gitu ya. Sebenarnya boleh dokter kalau bisa diawasi begitu. Jadi kita tidak bisa memang mengatakan tidak. Biasanya kalau kita bilang tidak, orang malah melakukan begitu. Itu sudah manusiawi ya. Jadi sebenarnya kembali kepada sahabat semuanya, kita juga mengerti sebatas mana kemampuan kita untuk
mengawasi pemakaian itu. Kalau memang kita bisa mengawasinya, ya boleh. Tapi kebanyakan memang ketidakbisaan begitu ya dok ya. Jadi saran saya sebenarnya ya ke profesionalnya, ke dokter SPKK yang eh, berpraktek di kota-kota Anda gitu. Ini mungkin kan di sini Dokter tulisnya nih, Moni. iya kedengeran kok dok, kedengeran. Tenang dok, jangan panik. Jadi di sini dituliskan keratolitik ya. Jadi kalau Iya, keratolitik itu mungkin buat yang saya buat ID dan semua tahu keratolitik ini adalah yang bisa mengelupaskan kulit gitu. Jadi kan mereka beranggapan betul. oh kalau mata ikan kulitnya menebal gitu. Oh ditipisin aja pakai keratolitik itu gitu ya, Dok ya. Benar, benar dok. Nah, cuman kita harus perhatikan bahwa dalam penggunaan keratolitik ini kita harus memperhatikan kurang lebih kadarnya yang dipakai itu berapa, begitu dok ya. Nah, kan kalau udah sampai begitu kan memang ada profesi yang khusus ya dok ya yang mempelajarinya, begitu kan. Kenapa kalau semakin tinggi lalu pemakaiannya lama, akhirnya efek samping yang ada, bukan manfaatnya. Begitu. Ditambah lagi, ternyata pasien atau penderita atau yang mengalami klafus ini nggak sadar kalau gula darahnya tinggi. Jadi DM yang tidak terkontrol. Begitu. Lalu pemakaian keratolitik semakin parah, begitu kan? Atau gangguan gangguan neuropati, ada gangguan persyarafan pada eh, proses-proses metaboliknya pun semakin parah. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali terabaikan, dok. Jadi Iya, kita berharap, ya, jadi berharap kalaupun apa yang kita pakai itu sebaiknya kalau memang tidak bagian kita ya lebih baik kita ke dokter, gitu ya, ke dokter SPKK sehingga ada pengawasan, lalu juga ada perkembangan yang mungkin bisa lebih maksimal, begitu. Nah, oke dokter, kita ini bisa kita langsung ke masuk slide ke berikutnya. ya Iya, perbandingan nggak apa-apa, aku perbedaannya ya. iya dokter, nggak apa-apa ya, aku freeze nggak apa-apa, suaranya aja. Suaranya masih enak didengar loh, Dok. Tenang aja. Oke, oke, Dok. Ini kita bicara sekarang tentang diagnosis banding atau Ya. kondisi-kondisi yang kurang lebih mirip-mirip lah gitu kalau orang Medan Si mata ikan ini ya. gitu ya, Dok. Halo, Dokter Monik. Mm-mm. Iya, dengar Dok, Sehingga dengar. seringkali, halo, Dokter Monik. Iya, kedengeran Dokter Lora. Dok, halo, Dokter Lora. Dok, oke, kita masih nunggu Dokter Lora. Soalnya di sini masih ada, jadi semestinya sih Dokter Loranya nggak gone. Kita ini udah mau sampai di kondisi diagnosis banding. Jadi sebenarnya kelafus atau mata ikan ini gambarannya mirip-mirip dengan yang tadi namanya kapalan. Oke. Sementara dokter Loranya masih hilang, ini aku coba invite lagi ya. Oke. Sip. Oke. Eh, ya. Halo, Dok. Halo dok, kedengaran? Iya, kedengeran. Bagus banget. Saya sambil nunggu gambarnya dokter udah mau keluar kali ya. Jadi mendingan kita jelasin aja dulu mengenai Boleh. diagnosis bandingnya ya. Tadi saya udah sempat bilang sih sebelum keputus itu. Jadi gambarannya hampir-hampir mirip dengan kelafus atau mata ikan ini adalah kalus ya dok ya, atau yang Iya, disebut betul. kapalan gitu ya. Iya, kapalan. Jadi kalau nama lainnya itu adalah tilosis. Ini penyebabnya sama dok dengan klavus. Dia sama-sama disebabkan karena gesekan yang terjadi berulang, adanya tekanan, itu jadinya terjadilah hiperkeratosis, di mana lapisan korneumnya sangat menebal. Cuman perbedaannya dengan klavus adalah Aduh,
Pas lagi dijelasin hilang lagi. Bedanya apa dengan klavus? Jangan tanya saya, harus tanya sama dokter Lora. Sebentar ya. Oke. Halo. Halo dok. Halo. Persis dokter lagi bilang bedanya dengan klavus adalah Adalah habis hilang itu. ya, Dok. Iya. Oke, ini sekarang Dok. Jadi yang membedakan apa nih? Ini juga masih belum kelihatan dok, cuma kelihatan cuma kedengeran suaranya aja. Tapi suaranya jelas nih dok, jelas. jelas ya. Halo, Dokter Iya, Monik. iya, Oke, jelas ya. kedengeran kok Jadi, suaranya, walaupun nggak oke, ada nggak apa-apa gambarnya. kita lanjutkan dulu ya, Dok. Nah, perbedaannya Iya itu betul. di mana? Dari luasnya, Dok. Jadi, kalau kalus itu pasti lebih luas daripada klavus. Begitu. Kalau klavus itu dia seakan-akan tuh kita bisa lihat dia bukan seakan-akan ya, Dok. Dia itu Aduh, putus lagi, putus lagi. Jadi sesuai katanya dokter Lora, kalau kalus itu biasanya gambarannya lebih luas daripada klavus. Jadi kapalan itu biasanya lebih luas daripada mata ikan. Halo dok. Halo, Dok. Mm-mm. Bolak-balik aku. Nggak apa-apa dok, tenang aja. Saya tungguin kok. Jadi tadi aku sempat ngulang perkataannya dokter Lora kalau yang namanya kalus atau kapalan itu biasanya lebih luas daripada klavus yang mata ikan ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau klavus itu dia lebih Mm-mm. terfiksir sehingga ciri khasnya itu adanya core. Jadi gambarannya seperti jagung bening karena dia lebih Mm-mm. dalam, Dok. Terjadi penekanan itu lebih dalam sampai ke dermis itu yang sakit. Nah, kalau kapalan dia luas. Luas saja. Jadi memang hanya di lapisan atas saja di stratum corneum berarti di epidermis gitu ya, Dok ya. Otomatis Aduh, hilang lagi suaranya. Oke, sebentar. Semoga nggak bosen ya ngeliatinnya muka saya aja, bukan muka dokter Lora juga. gimana? Dok, Ya, halo. dengeran dok suaranya. Kedengaran, kedengaran, Dok. Aku yang hilang-hilang ini. Iya, otomatis dilanjutin sama Ah, dokter Jen. Nggak nyeri karena nggak kena bagian kulit yang dalam kecuali lecet. Ini kayaknya lagi ngomongin tadi kalau pada kalus, ya kan dok? Nggak nyeri. Halo dok, ini tebak-tebak buah manggis deh. Halo dok, dokter Laura. Dok, dokter Laura. Aduh, aku ketawa mulu nih jadi gara-gara dokter Jen bilang otomatis disambungin. Biasa sih kalau sesama dokter spesialis kulit dan kelamin udah tahu temennya mau bilang apa. Aduh, sebentar ya. Kita masih nungguin dokter Lauranya belum balik nih. Sabar ya, semoga tetap sabar menunggu. Saya masih belum ini, saya belum berhasil bergabung dengan dokter Laura lagi. Oke, okay, let's try. Tapi bisa jadi bener loh dokter Jane. Halo dokter Laura. halo, halo, Dok. Iya, Kayak main petak umpet beneran, kayak iya kata bener Dokter dong. Desi. Yang lebih lucu tadi itu kita kan lagi ngebahas masalah diagnosis bandingnya ya, kalus dan Ya, benar. klavus. Tadi itu keputus pada saat dokter Flora bilang otomatis dan dilanjutkan oleh dokter Jane. Otomatis Tidak itu sakit. kalau iya nggak sakit kalau pada kalus karena nggak kena bagian kulit yang dalam kecuali lecet. Bener nggak dok?
Iya, benar dok. Jadi Praktis. itulah yang membedakannya ya dok ya. Jadi kalau kalus itu pasti nggak, ya bukan pasti, lebih tidak sakit, cuman agak menebal, terasa pasti kulitnya menebal. Nah, bagaimana Ya. penanganannya? Penanganannya itu kurang lebih pasti sama dok dengan klavus. Cuma kalau klavus tadi kita lakukan tindakan operatif, itu operasi langsung mengangkat si core-nya tadi. Tapi kalau Putus deh tuh kan. Nggak jadi lockout sih, Dokter Jen. Hmm. Ntar akan ditanyain lagi. Wih, ini semangat 45 loh nih. Iya nih, putus lagi nih. Dok, halo, ya halo dok. dok. Iya dok. Yay. Lanjutin dok. Ayo dok, Ya, katanya. oke. Tetap kita lanjutin ya dok, tetap semangat Iya ya. dong. Semangat dong. Saya tetap semangat menunggu dokter. Oh harus sama saya juga. Oke, jadi kalau kalau tadi tuh sampai di em, apa namanya terapinya. Kalau misalnya di kalus itu nggak perlu Mm-mm. operasi atau Ya, jadi dia tidak diperlukan operasi seperti klavus tadi dok. Cuma dilakukan pengikisan kulit yang menebal tadi. Biasanya oke. dilakukan dengan kauter, begitu ya dok ya. Savingnya itu dengan kauter. Nah, saya pernah dapat kasus seperti itu. Tetap juga memang harus diberikan anestesi. Oke, tetap harus diberikan anestesi. Diingetin lagi dokter Jen, nanti kita sambungin lagi. Saya masih coba nyambungin lagi ya sama dokter Laura. Iya dok Andi, narsumnya nggak kelihatan, soalnya sinyalnya buruk. Sinyalnya dokter Loranya. Semangat dokter Meliawati anestesi. Yes, akhirnya ada mukanya. Woo! Tapi mukanya kok ke atas. Yang Ini penting panas kelihatan dok. dok. Nggak apa-apa. Ini lagi memandang sini sinyalnya kok begini gitu. Nggak apa-apa dok. Oke, jadi tadi terputus adalah butuh anestesi dok. Obat baal. Ya, uh, ya, anestesi maaf dok, bukan topikal ya dok ya, tapi biasanya kita menggunakan kalau kayak kemarin kasus yang saya dapatkan itu tetap menggunakan lidocaine Oh iya. HCl 2%. Iya, tetap dok untuk ini. Walaupun memang ada beberapa juga dari literatur dikatakan boleh dikombinasikan juga dengan topikal membuat rasa nyaman sih pada pasiennya. Itu tergantung dari operatornya, begitu ya dok. Jadi kita bisa menggunakan kauter untuk melakukan pengikisan, begitu dok. Iya dok. Ini dokternya salah jawab Jadi nih. topikal ya. Iya dia bilang topikal. Oke. Dok tadi ada yang tanya nih dok. Oke. Sebenarnya kalau misalnya apa namanya pakai kalau pelari itu kan biasanya tuh suka bergesekan ya kakinya dengan Ya, sepatu. betul. Itu Betul, bisa betul. ini nggak bisa menyebabkan terjadinya halus ataupun klafus? Pasti bisa dok sebenarnya ya. Melihat dari kondisi berjalannya itu atau berlarinya itu memang para atlet ini kan memang memerlukan waktu yang lama, lalu penggunaan sepatu mungkin lebih nyaman. Tapi saya percaya untuk atlet-atlet yang profesional ataupun yang memang akan menuju menjadi atlet itu pasti ada beberapa tindakan pencegahan, begitu kan dok? Istirahat, begitu, lalu penggunaan pelembab itu pasti diperhatikan, begitu dokter. Jadi saya juga ada baca literatur itu ada ininya ya dok ya, ada kapasitas jenuhnya ya. Jadi kalau dia sudah lari sekian, dia harus istirahat dulu. Ya, itu mungkin juga berguna untuk mengistirahatkan gesekan tadi. Tapi tidak lupa tetap memakai pelembab yang membantu ya ataupun keratolitik. Begitu. Kenapa? Karena kalau bisa kita bayangkan kalau dia profesinya pelari, atlet ditambah kalus, klavus, waduh itu kan sudah gimana ya dok ya, Betul. dunianya kan sudah sangat terganggu. Iya Kualitas betul. hidupnya kan pasti terganggu, begitu dokter. Mm-mm, gitu. Ini masih balik nih dok, masih bisa. Oh, iya. Sedikit lagi. Oke, nah ini dokter kita bisa lihat gambaran perbedaan antara kalus dengan corn
atau Clavus. Kita bisa lihat gambarannya itu kalau Kalus itu dia lebih lebar. Jadi dia tidak terfiksir begitu ya Ya. dok dalam satu lokasi. Nah kalau yang Clavus atau Cone itu dia jelas gambarannya itu ada yang bening, itulah dia core. Kalau kita bisa lihat gambar di bawahnya, bahwa lapisan sel tanduk atau horny cell layer-nya ini mengalami penebalan karena ada gesekan. Kalau kalus, dia tetap menebal hanya pada lapisan keratin, yaitu pada lapisan epidermis. Sementara pada clavus, penebalan tadi tetap terjadi tetapi semakin ke dalam. Jadi ini berbicara tentang luasnya. Otomatis kalus itu lebih luas daripada clavus. Nah, bagaimana dengan gambaran patologi anatominya? Sebenarnya untuk kasus clavus ini sangat jarang ya dok, untuk kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Tetapi dari literatur juga tetap dikatakan bahwa pada ini perbedaannya kita akan bisa melihat bahwa ini kalus pasti lebih banyak sel-sel keratinnya begitu. Nah, secara gambaran ya kalau pada epidermis pada clavus ini bisa ada papilarinya ke bawah. Nah, yang sangat berbeda itu biasanya gambaran patologi anatomi dengan plantar warts, kutil. Nah, itu pasti berbeda dari gambaran patologi anatominya. Kalau dari clavus dan kalus, dari patologi anatominya tidak begitu signifikan. Begitu ya, Dok. Jadi ini kalau lihat Oke, bahasa kita. kedokteran, kalau yang halus ini yang kapalan, kalau yang corn atau clavus ini mata ikan ya dok ya? Ya, betul, gitu dok. Nah, kita harus bisa memberikan edukasi juga kepada sekitar kita, juga sahabat ID Derms, bahwa inilah kutil. Masa inilah mata ikan, ini bukan kutil, begitu. Nah, nanti gambarannya agak mirip sih si kutil ini, dan kalau corn dan kapalan ini tidak menular. Jadi ini betul-betul pribadinya atau orangnya tersebut begitu, tidak ada dipengaruhi penularan di sini begitu. Jadi supaya tidak salah informasinya. Kapalan sama Mata ikan mata ikan itu nggak menular ya? nggak menular begitu. Yang menular itu kutil pada telapak kaki. Yang ini nih ya dok, slide-nya. Ya benar dok. Nah, kalau ini sekarang kita mau lihat diagnosis bandingnya adalah plantar warts. Jadi sebenarnya kalau kutil itu bisa terjadi di mana saja sih bagian tubuh sebenarnya. Jadi dia bisa juga di kulit, lalu di genitalia juga. Nah, untuk yang terdapat di kaki, itu penyebabnya itu human papilloma virus itu HPV itu dia banyak ya dok sebenarnya. Jumlahnya varian itu 100, hampir 100 begitu dari penelitian. Nah, yang menyebabkan plantar warts itu kutil pada kaki itu HPV 2, 4, 7, 26 dan 27. Beda dengan yang menyebabkan kanker pada kelamin, serviks itu ya, CA serviks atau CA vagina, anus itu HPV 16, 18. Sementara kalau yang kutil kelamin, itu nanti yang gambarannya juga seperti bunga kol atau sering juga kondiloma acuminata, itu HPV 6-11. Jadi kita nggak begitu gimana ya. Jadi kalau misalnya ada orang kutil, sering kan ya dok, kutil di kaki lalu pikirannya sudah jauh kemana-mana. Kita harus membatasi dulu bahwa memang dia sama-sama HPV, tapi tipe yang berbeda. Begitu. Nah, sekarang gimana caranya si virus tadi menginfeksi kulit sampai terjadi kutil. Nah, dia akan menyerang kulit itu melalui luka kecil. Otomatis, pasti kalau di kaki kan kita pasti ya dok, pada saat kita tidak memakai alas kaki atau bagaimana pasti ada luka-luka kecil. Lalu masuklah virus menginfeksi lapisan epidermis, lalu bereplikasi, lalu mempengaruhi sel-sel tersebut dan terjadinya pematangan itu pada sel granular. Mungkin pada next berikutnya. Nah, ini yang harus kita pegang bahwa ya apabila partikel-partikel virus itu tadi sudah terbentuk, lalu ada pengelupasan karena memang mereka ada proses pengelupasan itu di situ atau ini yang disebabkan pecah tergesek gitu ya dok ya. Jadi gambaran virus ini kan dia seperti bunga kol. Begitu. Itu bisa kita bedakan dengan mata ikan. Jadi kalau yang kutil dia
bentuknya itu seperti kayak berjonjot gitu. Jadi berjonjot ya seperti bunga Kayak bunga. kol gitu kan. Dia tidak mulus banget begitu. Nah, karena tekanan pecah itu yang bisa menyebabkan penularan kepada orang lain. Iya, jadi virus tadi menempel di sendal misalnya ya dok, lalu Nah, sendal itu dipinjam lagi jadi sama orang pinjaman. lain. Nah, Nah, pinjam-pinjaman, disitulah letak penularannya. Nah, ada satu literatur nih dok yang saya baca itu membahas tentang apakah jenis kelamin usia itu berpengaruh. Ternyata pengaruh. Dari penelitian tersebut dikatakan bahwa wanita lebih rentan terjadi kutil pada kakinya dibandingkan pria. oke. Padahal kita bisa tahu kebersihan, tapi mungkin itu tadi pinjam-pinjaman itu kan ya seperti itu. Lalu usia juga dikatakan bahwa usia yang lebih tinggi kemampuannya itu terjadi kutil memang, ditambah juga dengan imunitas, kita bisa lihat pasien-pasien yang imunokompromis itu kemungkinan terjadinya kutil pada kaki lebih tinggi. Lebih tinggi. Aktivitas juga. Dikatakan iklim juga, tapi ini memang iklim dan lebih berpengaruh. Penelitian ini memang di luar negeri ya dok, bukan di Ya. Indonesia ya. Nah kalau Indonesia kita nggak bisa bedakan iklimnya kapan saja boleh terjadi gitu kan. Nah yang terpenting adalah hygiene. Hygiene di sini usahakan tidak meminjam-minjam alas kaki gitu. Begitu. Mendingan sih Nah kalau hari-hari terus gini nggak usah pinjem-pinjeman deh. Lagi bahaya juga, mendingan nggak usah pinjem-pinjeman. Jadi agak pelit dikit kita. iya, begitu ya dok ya. Jadi memang agak sedikit saklek memang ya dok kesannya ya, Benar, benar. gitu. Iya, karena kan juga harus jaga imunitas juga kan. Iya betul dokter. Lalu bagaimana penanganannya itu bisa dengan tadi topikal keratolitik, bisa juga dengan Hmm. krioterapi. Ini sih yang umum ya dok. Cuman ada beberapa Iya. lagi, misalnya topical zinc atau memakai silver nitrat atau 5-fluorouracil itu akan digunakan oleh profesional ya, oleh dokter-dokternya begitu. Nah, yang harus diperhatikan apabila kita melakukan krioterapi, Hmm. kenapa? Karena di sini kita menggunakan liquid cairan yang memang cara kerjanya itu membuat si kutil tadi membeku. Iya. Itu memang cara kerjanya. Otomatis tindakan krioterapi ini tidak disarankan untuk anak-anak karena sakit. Iya. Begitu. Jadi dia memang dibuat membeku, lalu terjadi kerusakan sel, lalu terjadi respon inflamasi dan copotlah si kutil tadi. Nah, itulah ya, Dok. Dan dikatakan juga bahwa dari literatur ini kondisi plantar wart ini dapat menular dan bersifat rekuren. Oke, Begitu, ini Dokter. harus digarisbawahin. Kutil dia bersifat Ya, menular dan bisa rekuren ya dok ya, bisa ya, bisa betul. kembali gitu ya ibaratnya ya. Nah, ya betul. Nah, jadi eh mungkin next Ya. berikutnya, Dok. Di sini kita bisa lihat gambarannya ya, Dok. Kalau tadi mata ikan kan lebih mulus, begitu ya, Ya. Dok, gambarannya. Kalau si kutil ini, plantar wart ini, dia gambarannya itu seperti bunga kol. Gitu, jadi ada jonjotnya. Kita bisa lihat bagaimana tadi patofisiologinya virus tadi masuk, lalu tetap membuat hiperkeratosis, begitu, Dok. Seperti ini. Jadi tetap ada penambahan dari sel-sel keratin, sel-sel tanduk, sehingga terjadi penekanan sampai ke dermis, dan itu yang juga membuat sakit. Begitu. Oke. Nah, jadi kalau kutil juga sakit, dok. Oke. Ini Hampir take kurang home lebih message sama. nih, Dok. Soalnya di sini udah Iya, mau habis waktunya, jadi daripada oke, habis lagi dok. betul-betul. Jadi ini yang take home message-nya itu, dok, Clavus, si kutil, kalus, kapalan, sama plantar itu 3 penyakit yang berbeda. Harus kita ingat. Harus ingat Ya, beda. jadi ya kalau klavus dan kalus itu dapat terjadi pada semua daerah tubuh juga, tetapi terjadi pada yang mengalami gesekan. Oke. Kalau si kutil, tapi kalau ini kita bahas tentang plantar wart, dia bisa terjadi pada semua bagian kulit juga, yang tidak mengalami gesekan juga bisa terjadi. Nah, begitu. Jadi ketiga penyakit ini juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi harus diperlukan penanganan sehingga menghindari hal-hal yang memicu memperparah. Nah, bagaimana apa aja biasanya, Dok? Kalau kita lalai, biasanya yang bisa terjadi itu adalah infeksi.
infeksi tambahan begitu ya, ataupun juga adanya masuk lagi jamur begitu. Itu juga dari literatur Bisa. dikatakan. Nah, iya, penanganan dari klavus yang tidak